Percakapan lintas waktu, bagian 1. Saya waktu itu, aku ingin mati. Saya sekarang, itu tidak akan terjadi. Saya waktu itu, parah sekali kalau begitu. Saya sekarang, tidak, justru menyenangkan, percayalah. Saya waktu itu, aku tidak tahan dengan kepedihan yang kurasakan. Saya sekarang, aku tahu, tapi kau harus tahan. Nanti akan ada hikmahnya. Saya waktu itu, kenapa? Apakah semuanya sempurna di masa depan? Saya sekarang, tidak. Tentu saja tidak. Hidup tidak pernah sempurna. Kadang-kadang aku juga masih depresi. Tapi sekarang keadaanku lebih baik. Kepedihannya tidak separah dulu. Aku sudah mengenali diriku sendiri. Aku bahagia. Sekarang ini aku bahagia. Badai telah berlalu. Percayalah. Saya waktu itu, aku tidak bisa mempercayaimu. Saya sekarang, kenapa? Saya waktu itu, kau dari masa depan, sedangkan aku tidak punya masa depan. Saya sekarang, aku akan baru saja bilang. Obat-obatan. Sudah berhari-hari saya tidak makan dengan benar. Saya tidak merasa lapar karena semua hal gila lain yang berkecamuk di tubuh dan otak saya. Andrea memberitahu saya bahwa saya harus makan. Dia berjalan ke kulkas dan mengeluarkan kotak gazpacho Don Simon. Di Spanyol, mereka menjualnya seperti jus buah. Minumlah ini, katanya, membuka tutup kotak dan menyodorkannya kepada saya. Saya menyesap sup dingin itu. Begitu mencicipinya, barulah saya sadar betapa laparnya saya. Saya menegak lebih banyak. Saya mungkin sudah menghabiskan setengah karton sup itu sebelum saya keluar dan muntah lagi. Memang, muntah karena minum gazpacho Don Simon bukan tanda-tanda penyakit serius. Tapi, Andrea tidak mau mengambil resiko. Ya Tuhan, katanya, kita harus berangkat sekarang. Kemana? Tanya saya. Ke klinik. Mereka akan memaksaku minum obat, kataku. Aku tidak bisa minum obat. Mat, kau butuh obat. Kau sudah melampaui batas untuk bertahan tanpa obat. Kita tetap pergi, oke? Saya menambahkan tanda tanya itu. Tapi seingat saya, itu bukan kalimat tanya. Saya tidak tahu apa jawaban saya waktu itu. Tapi, saya tahu kami akhirnya benar-benar pergi ke klinik. Lalu saya mendapat obat. Dokter memperhatikan tangan saya. Keduanya gemetaran. Jadi berapa lama rasa paniknya berlangsung? Sebetulnya rasa panik itu belum benar-benar berhenti. Jantung saya masih berdegup terlalu kencang. Saya merasa aneh. Aneh bukanlah kata yang mencakup segalanya. Tapi saya tidak menjelaskan lebih lanjut. Untuk berbicara saja sudah membutuhkan tenaga yang luar biasa besar. Itu cuma karena adrenalin. Cuma itu. Bagaimana pernapasan Anda? Apa Anda terengah-engah? Tidak. Hanya jantung saya. Maksud saya pernapasan saya rasanya aneh. Tapi segalanya memang terasa aneh. Dokter memeriksa jantung saya. Merabanya. Ia menekan dada saya dengan 2 jari. Lalu senyumnya menghilang. Apa Anda memakai narkoba? Tidak. Pernah memakai narkoba? Dalam hidup saya pernah, tapi minggu ini tidak. Tapi saya memang banyak minum alkohol belakangan ini. Phil, kata sang dokter. Kau butuh diazepam. Maksimum. Dosis maksimal yang bisa saya berikan. Bagi dokter di daerah pedesaan, tempat kau bisa membeli diazepam secara bebas di apotik seperti membeli paracetamol atau ibuprofen. Pernyataan itu rasanya cukup penting. Ini akan membuat Anda merasa lebih baik. Saya bersungguh-sungguh. Saya berbaring di sana, membayangkan obat-obat itu bekerja. Sesaat, rasa panik mereda dan turun ke level kecemasan berlebihan. Namun,
Perasaan rileks sementara itu hanya memancing rasa panik lebih lanjut. Kepanikan menderu masuk kembali seperti banjir. Saya merasa seakan segala sesuatu direnggut dari saya. Seperti saat Brody duduk di pantai dalam film Jaws dan mengira melihat hiu. Saya duduk di sofa, tapi merasa bagai ditarik menjauh. Seakan ada yang menarik saya makin jauh dari kenyataan. Pembunuh. Dewasa ini, di berbagai tempat termasuk Amerika Serikat dan Inggris, bunuh diri merupakan penyebab kematian nomor 1, dengan skala lebih dari 1:100 kematian. Menurut statistik WHO, bunuh diri merupakan penyebab kematian yang lebih besar dibanding kanker perut, sirosis hati, kanker usus, kanker payudara, dan Alzheimer. Karena orang-orang yang bunuh diri kebanyakan menderita depresi. Depresi adalah salah satu penyakit paling mematikan di planet ini. Depresi memakan lebih banyak korban daripada bentuk-bentuk kekerasan seperti perang, terorisme, kekerasan dalam rumah tangga, serangan fisik, dan kejahatan dengan pistol. Bahkan jika semuanya digabung menjadi satu. Yang lebih mencengangkan, depresi adalah penyakit yang begitu parahnya sehingga penderitanya menyebabkan kematian bagi diri mereka sendiri, tidak seperti penderita-penderita penyakit lain. Namun, banyak orang tetap beranggapan bahwa depresi tidak separah itu. Seandainya mereka menganggap serius depresi, mereka tidak akan mengatakan hal-hal yang biasanya mereka katakan. Pendapat awam tentang depresi yang tidak mereka utarakan dalam kasus-kasus lain yang membahayakan nyawa. Ayolah, aku tahu kau sakit TBC, tapi kan tidak separah penyakit lain. Setidaknya tidak ada yang mati karenanya. Menurutmu kenapa kau terkena kanker perut? Ya, aku tahu kanker usus memang berat, tapi coba saja hidup bersama orang yang sakit kanker usus. Astaga, benar-benar mimpi buruk. Oh, Alzheimer. Iya, aku paham. Aku juga sering Alzheimer. Meningitis ya? Lupakan saja, itu semua cuma masalah pikiran, bukan sungguhan. Ya, kakimu memang terbakar, tapi kalau dibicarakan terus juga tidak akan membantu kan? Oke, ya. Mungkin parasutmu memang tidak terbuka, tapi ceria sedikit lah. Placebo negatif. Obat tidak mempan untuk saya. Saya rasa itu sebagian karena salah saya. Dalam Bad Science, Ben Goldacre menunjukkan bahwa Anda merespon placebo. Tubuh Anda bisa mengecoh pikiran Anda. Anda tidak bisa dipercaya. Itu benar dan tentu saja berlaku dua arah. Pada periode terparah, saat depresi juga saya alami bersama serangan panik 24 jam sehari, saya takut pada segala hal. Secara harfiah, saya takut pada bayangan saya sendiri. Jika saya menatap sebuah objek cukup lama, sepatu, bantal kursi, awan, saya akan melihat sesuatu yang jahat di dalamnya. Semacam kekuatan negatif yang pada abad lampau penuh takhayul. Mungkin akan saya artikan sebagai iblis. Tapi yang paling saya takuti adalah obat-obatan atau apapun. Alkohol, kurang tidur, berita mendadak, bahkan pijatan yang akan mengubah keadaan pikiran saya. Belakangan, saat kegelisahan saya tidak terlalu parah, saya terlalu sering menikmati alkohol. Alkohol saya anggap sebagai bantalan empuk dan hangat untuk diri saya. Bantalan yang begitu nyaman sampai-sampai kita lupa bahwa mabuk akan berakhir dengan sakit kepala berdentum. Setelah rapat-rapat penting, biasanya saya mengunjungi bar sendirian, minum sepanjang sore, dan nyaris ketinggalan kereta pulang. Tapi pada tahun 1999, saya masih jauh sekali dari disfungsi yang terhitung normal tersebut. Ironisnya, ketika saya sangat membutuhkan pikiran saya untuk pulih, saya tidak mau secara aktif ikut campur dengan pikiran saya.
bukan karena saya tidak ingin pulih, tapi karena saya tidak benar-benar percaya saya bisa pulih. Rasanya itu sungguh mustahil dan saya hanya akan bertambah parah. Saya sangat takut keadaan saya akan bertambah parah. Jadi, sebagian masalahnya terletak pada efek placebo terbalik yang saya alami. Saya akan minum diazepam, lalu panik. Rasa panik itu meningkat begitu saya merasa obat itu mulai bekerja. Meskipun efek obat itu baik. Berbulan-bulan kemudian, hal yang sama terus terjadi setiap kali saya minum Word Estejon. Pada taraf tertentu, saat minum ibuprofen pun reaksi saya sama. Jadi, jelas saya tidak bisa sepenuhnya menyalahkan diazepam. Dan diazepam sendiri pun bukan obat paling kuat di luar sana. Namun, perasaan dan level tidak nyambung yang saya rasakan saat minum diazepam ternyata juga dirasakan oleh orang-orang lain. Jadi obat itu sendiri, bagi saya, juga bagian dari masalah.